ini masuk ke inti aja, Prof ya. Iya. Nah, sudah ditunggu pemirsa ini pasti nih, ya kan? Masalah dugaan ijazah palsu ini, Prof, dari Joko Widodo. Ya. Apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? Ya, saya ngomong. Ini intinya nih, Prof. Ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi atau sedikit di atas Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan, ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka tidak berani di sana. Karena ya berarti yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP di Solo. Yang menjadi SMA 6 tahun. SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SMPP jadi 40. SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Iya. Oh, itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan? Makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun dia tahun 82 dia masuk. 80 ya? 80. Kalau masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke Kehutanan. Itu satu Rudi Mulyono. Hari Mulyono. Oh iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam. Jadi dia orangnya memang ganteng. Dia perform dan juga secara akademis dia perform. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia karena ada 4 semester itu ya, Prof ya, penilaian. Ya, ada 4 semester dinilai. Akademik, ya. Dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai. Berarti 2,5. Sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Prof? Iya, betul. Mengaku IPK-nya di bawah 2. Ya, oke. Oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mas Mahfud. Iya. Dan Pak Buya Safi'i juga. Iya, Buya yang mendengar. Safi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apa yang polisi itu? Polisi. Yang data transkrip nilai, Prof. Transkrip atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat yang ditampilkan itu oleh ya, apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang menurut IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. BSC. BSC lah. BSC ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform.
Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Oh, Dia nggak bohong-bohong. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa waktu itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk Terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980 81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Iya. Terus tahun akademi berikutnya 81 82 dia lingkari juga sarjana muda. Ya, gitu ya, Prof. Betul. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof. Iya dong, ya betul. Itu terus kan. Iya, Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, proletariat, kandidat, prepadus, kandidat, dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda berarti, Prof? Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSc, Prof. BSc ya, Iya. BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan itu ya, Prof. Itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi. Yo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Iya. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmojo kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya. Jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Biasanya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi dan nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSc, Prof. Kalau BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana?
Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Ya, Hidayati. dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari meminjam. Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu. Iya. Itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga tahun 55. Yuliani ya. Ya dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 Iya. di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua. Gitu. Jadi Prof, saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda dengan gelar BSc. Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. Pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh, Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu. Skripsi-skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. Iya, betul. Mesin ketik, nggak seperti saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Dan di Amerika itu masih mesin ketik ya, Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, udah IBM elektrik itu ya, Prof ya. Iya. Nah, sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai teknologi saat itu. Betul Mas. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi, Prof, tambahan? Jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang. Iya.
itu nggak ada Oh, ijazah asli. nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya, Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya, iya, iya. Itu kan jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali kota, calon gubernur dan calon presiden itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya dan itu di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya, Prof. Kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof. Itu kok mau dinyatakan itu asli? Kan padahal dia lihat enggak, ngerti pun enggak anunya kan. Kemarin diceritakan Prof itu bahwa secara hukum kan ada perkataan oleh Prof Ova Menilai. Ya menilai dulu. Gimana? Saya menilai itu bukan kata-kata hukum, nggak bisa ada. Meyakini ini bukan pernyataan hukum. Itu kalau dia tahu ya betul, saya yakin bahwa itu tapi saya yakin bahwa itu harus pasti, itu bukan kata-kata hukum. Apalagi kan kalau salah kata Peter Suryadi kan fenomena ijazah palsu itu sebenarnya habis reformasi banyak sekali. Iya. Ini termasuk pemilihan wali kota juga. Iya, orang PDIP tahu kan. Nah, itu nyatanya orang PDIP sudah langganan dia itu Parman itu. Prof, mumpung ingat terkait dengan bantahan Pak Kasmujo sekarang, ya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ada nggak internal UGM yang Prof dengar terkait dengan bantahan Kasmujo itu, Prof? Ya, itu kan tahun 85, itu Pak Kasmujo itu kan baru lulusan, baru S1. BSc, Bro? Enggak, bukan. Bukan. Oh. Dia mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan? Iya. Masih asisten ahli. Iya. Jadi masih pembantu dosen. Iya. Belum boleh menguji. Apakah membimbing? Nggak boleh. Memang dia benar yang diomongkan itu. Memang dia belum berhak. Jadi Pak Kasmujo mengatakan yang sejujurnya. Ya, sejujur. Jujur. Dia tuh jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Iya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, belum boleh jadi penguji. Jadi dia betul yang dikatakan itu. Tapi di balik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Jadi Pak Kasmujo kepada wartawan CNN mengatakan Pak Jokowi itu pembohong. Oh, nggak usah disensor langsung. Bukan dia satu-satunya. Oh, disensor oleh CNN, Prof. Ya. Oh. Ya. Dekannya ya pada waktu itu orang lain, dekannya Profesor Doktor. Ya, saya tanya gimana Pak Sofian itu memang bakatnya jadi pembohong. Dengan bisik-bisik dia.